Malam guys, welcome back to my Enggak, ini bukan channel YouTube. Aku mau cerita, hari ini ada kejadian lucu banget yang aku rasain. Jadi aku itu ikut ini penjaringan untuk perangkat desa. Jadi desa aku itu ada 3 posisi yang ditawarkan ke umum, yaitu Kaur Keuangan, Kadus 2, sama Kadus 4. Ya, 3 berarti kan ya. Hari ini aku menjalani tes untuk penjaringan tersebut. Jadi tesnya itu ada tes tertulis, terdiri dari 100 soal, 90 menit. Terus ada tes praktek, ya, komputer biasa ya. Dan yang lucunya di sini. Jadi aku hari ini tuh tes tertulis 90 menit 100 soal. Aku kerjain tuh bener-bener ya, yang namanya wawasan lokal, undang-undang, pengetahuan umum lah ya. Aku kerjain tuh bener-bener, nggak satu soal pun aku skip. Terus oke, lanjut. Kan aku udah ngerjain ya 100 soal 90 menit, selesai nih. Deg-degan. Klik berhenti mengerjakan. Muncul tuh nilainya. Berapa? Tebak. Dari 100 soal, 1 soal itu nilainya 1 loh ya. Berarti kalau sempurna 100. Aku dapet 42. Kagetnya bukan main, like bego banget. Sekolah lama-lama dapat 42. Bangsat, 42. Ya Allah, bego banget. Saking malunya nih. Jangan ada yang lihat nih komputer gue. Nggak boleh ada yang lihat. Nggak boleh ada 42. Dengan wajah penuh malu aku keluar ruangan. Yang lain udah pada di luar nih. Aku nanya nih, kamu dapat berapa? Pakai bahasa Jawa ya. Kok lih pira? Kok pira? Yang itu juga malu ternyata. Kok disit kamu dulu gitu kan ya. Ternyata yang lain tuh nggak jauh beda. Dapatnya itu kayak 50, 47, 3, 29. Aku gak bego dong. Aduh, ada sebuah keanehan di sini. Anehnya di posisi yang lain, kayak misalkan aku kan di Kadus 2 ya daftarnya, di Kaur Keuangan, di Kadus 4, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Nilainya kayak di bawah standar anak ulangan. KKM aja 75, kita 45. Aduh ya Tuhan. Belum sampai di situ nih keanehannya ya. Aku ceritain lagi. Jadi ada 3 orang peserta mewakili 1 orang itu ini daftar di satu posisi. 3 orang ini sudah kayak terdistribusi gitu ya. 1 ada di Kaur Keuangan, 1 ada di Kadus 2, 1 ada di Kadus 3 ya. 3 orang ini kayak mewakili gitu ya. Mewakili memiliki nilai paling tinggi ya. 80, 77 sama 88 apa berapa gitu. Pokoknya itu di atas KKM Kyopo standar lah ya. Ini belum ada passing grade-nya, soalnya nanti harus ditambahin juga sama nilai praktek. Mereka kok tinggi banget nilainya. Wait, aku ada hasilnya. Bentar. Ya, aku perjelas. Kalau bisa kalian lihat, ujian tertulisnya itu
28, 24, 50, 33, 43. Ini namaku nih, nomor 8, 42, 36. Terus ada satu yang kayak jauh gitu ya. Jauh. Aku kan juga pernah jadi orang yang mengevaluasi murid dan hasil tes gitu ya. Kalau hasil tes itu ya ada drawnya ya, ada yang setara 77, pasti ada yang di bawahnya nih 75 gitu. Tapi ini enggak, 77, yang lain itu 5, 3, 4. Kayak oke. Kita semua itu kayak mulai memproses sesuatu nih. Apa ya? Dari ketiga peserta yang memiliki nilai paling menonjol itu, nggak usut punya usut sih ya. Ini adalah rahasia umum gitu. Mereka adalah orang-orang yang selama ini jadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Proses seleksi untuk perangkat ini sama masyarakat sini tuh kayak cuma settingan, yang bakal jadi tuh ini gitu. Tapi orang-orang tuh kayak nggak punya bukti untuk melakukan pembuktian kan ya. Sampai ada sebuah kejadian H-1 sebelum dilakukannya proses seleksi ini, ada sebuah pembekalan, di mana pembekalan itu dihadiri oleh, ya tahu sendiri, kepala desa, ketua panitia, ya BPD, Kapolsek, even datang, terus camatnya datang, di mana mereka memberikan arahan dan sebuah pidato. Dan pidato yang paling aku tangkap saat itu adalah jangan apa-apa diposting ke sosial media. Ya, karena ada sebuah kejadian sebelum proses ini berlangsung, ada seseorang yang nggak tahu nih, soalnya ini aku ambil dari pidatonya Pak Camat ya. Ada orang yang typing, memposting sebuah ucapan agar proses seleksi perangkat ini di Patemon, di desa saya ini, itu lebih diawasi karena tercium bau-bau yang ya gitu lah ya. Dan sama Pak Camat, sama Kapolsek, orang itu dipanggil, didatangkan untuk apa coba? Untuk diadili enggak ya, kayak untuk dimintai keterangan. Buktinya apa nih Pak? Kok bisa memposting seperti? Soalnya itu langsung direct ke lapor bupati, ke channelnya lapor bupati. Jadi camat sama Kapolsek mungkin langsung bergerak gitu kan. Waduh, ada apa nih? Sampai katanya si orang itu mengaku, walaupun dia minta maaf ya, mengaku kalau omongan yang di typing, yang diposting itu hanyalah omongan pinggir sawah alias omongan tongkrongan gitu ya. Warga tahu nih rahasia publik, tapi dia nggak punya bukti. Pak Camat, Kapolseknya meminta bukti lah. Ya kan, buktinya apa? Tapi itu cuma omongan aja, tidak bisa dibuktikan. Dan sekarang omongan itu tercantum di sini nih, ya. Sungkem tuh seharusnya. Kapolseknya sungkem, maaf, Anda sudah apa? Sungkem nih Kapolsek camatnya yang udah menginterogasi. Ada pembuktiannya sekarang. Omongan dia tercatat nih di sini. Pak Camat sungkem loh. Sungkem sama nih orang. Mau cerita lagi, bentar ya. Lanjut nih ya ceritanya ya. Jadi saat pembekalan juga ada
wasiat nih dari kepala desa. Dan juga ada sesi pengenalan pesertanya siapa aja. Salah satu pesertanya adalah anaknya si kepala desa. Dia itu daftar jadi KUR keuangan, ya. Ya, jadi salah satu kandidat. Si kepala desa juga berwasiat ya, walaupun dia statusnya adalah anak kepala desa, peserta lain tenang aja, walaupun dia anak saya, tetap setara mengerjakan tes seperti semestinya. Nilainya berapa? 80. Yang lain berapa? 40. Kalau aku tanya nih ya, pelanggaran PPKM pada masa pandemi COVID melanggar pengamalan Pancasila sila keberapa? Belum tentu benar jawabannya. Dia anak baru kemarin yang tiba-tiba dapat 80. Yang lebih berpengalaman sudah pernah tes CAT berkali-kali dapatnya. Oh ya, tapi kemarin habis tes PNS juga. Aduh Tuhan, kenapa ya? Oke, aku cerita peserta lain nih yang dapat nilai tinggi juga. Posisinya untuk kepala dusun 4 atau 3 ya, aku lupa. Dia adalah salah seorang pegawai di pemerintahan desa juga, kayak udah lama gitulah di situ. Cuman statusnya kayak nggak ada, dia nggak punya status, cuma bantuin aja. Dia ikut juga dalam seleksi ini. Posisinya dia melamar sebagai kepala dusun 3 apa 4 gitu, aku lupa. Lah, Pak kepala desanya juga berwasiat yang sama, walaupun dia udah kerja di desa sudah lama, mengabdikan diri sudah lama, dan dia mengikuti seleksi ini, maka statusnya juga sama gitu. Dan terjadi lagi, suara gue fals banget, dan terjadi lagi dia nilainya paling menonjol ya, 80-an gitu lah, 80 something. Sesuatu yang nggak masuk akal sudah kayak terlihat gitu loh, kayak ngejeglek gitu loh. Dari 80, rata yang lainnya itu cuma di kisaran 40-50. Kalau aku ditanya, kamu punya buktinya nggak kalau terjadi kecurangan? Enggak, aku nggak punya buktinya. Aku cuma main insting guys, ya. Dan tahu kan, peserta lain pun kayak ketika udah tahu nilai tertingginya siapa, nilai dia berapa, mereka itu langsung punya insting. Oh, ini sudah bisa diprediksi yang bakal jadi itu dia, karena aku nggak punya buktinya. Tapi aku mau ngebuktiin gimana ya? Nilai ini bisa nggak ya jadi buktinya, dimana peserta lain itu ratanya rendah sedangkan dia memiliki nilai yang tinggi sendiri. Soalnya kalau kita lihat dari proses ini ya, proses penilaian, semuanya berjalan sesuai dengan SOP, dimana para panitianya ini malamnya H-1 sebelum proses seleksi ini dimulai, dia itu dikarantina di sekolah terpilih. Jadi panitia itu memilih sekolah untuk dijadikan lembaga untuk membuat soal dan juga memberikan fasilitas berupa komputer yang sudah ada sistem CAT-nya gitu. Mereka itu diseleksi. Mereka itu dikarantina semalam untuk membuat soal di situ, dan handphone mereka juga disita. Dari panitia-panitia ini
kita juga nggak bisa bilang kalau ada kebocoran soal atau gimana gitu. Soalnya memang handphone dia itu sudah disita oleh orang-orang baju loreng-loreng gitu, anggota TNI, anggota Kapolsek, Kapolres. Juga mereka berjaga di sana semalaman. Gimana ya kira-kira menurut kalian ketika hanya tiga orang ini loh memiliki nilai yang ratanya jauh dari peserta yang lainnya? Aku nggak bisa judge, aku juga melakukan pembuktian juga otaknya nggak nyampe. Kalau misalkan aku kena UU ITE gimana guys kalau misalkan ini tersebar? Coba deh, kalau aku kena UU ITE, misalkan kalau aku di penjara nih, ya, karena menyebarkan berita hoax, tapi nggak hoax sih, menyebarkan berita hoax. Seorang apa? Seorang bencong. Di penjara karena apa? Menyebarkan berita hoax. Bikin judul dong guys, kalau aku masuk di majalah gitu atau di koran. Karena berita ini ya tersebar ya, video ini. Bantuin coba cari judul. Kira-kira apa ya yang bagus ya? Udah ketemu nih guys. Gimana kalau judulnya gini? Seorang yang mencoba mengungkap kecurangan penjaringan perangkat desa malah dipidanakan. Kepanjangan nggak sih? Kayaknya kepanjangan deh. Soalnya layar kan sempit ya. Juga header itu harus singkat gitu. Coba kalian bantu untuk menyingkatnya. Kalau misalkan aku masuk di koran-koran lokal atau media-media online gitu, disingkat ya biar agak kena ini intinya gitu. Aduh takut kalau udah bawa hukum. Sehat-sehat ya Pak Kapolsek, Pak Ibtu Imade Nergo. Dia masuk salah satu soal, siapa nama Kapolsek Bojong Sari. Jawabannya itu Ibtu Imade Nergo semua. Cuman titel belakangnya beda-beda. SPD, nggak mungkin juga SPD, SIP, SH itu. Masuk sehat-sehat ya Pak ya. Oke, sekarang kita lanjut cerita peserta yang ketiga nih, sainganku. Oke, untuk sainganku yang sekarang ini ya, dia daftar jadi kepala dusun 2. Ada 12 kandidat dan dia dapat nilai itu 77 untuk ujian tertulisnya. 77 nih ya. Yang lain berapa? Ada yang dapat 28, 24, 50, 33, 42, 42. Sedikit cerita, aku kemarin tes CPNS nih ya. Kan ada TIU, TWK, TKP gitu. Ketika kita sudah keluar ruangan, kita tanya nih, kamu TKP-nya berapa, TIU-nya berapa? Nggak akan jauh beda, walaupun nggak passing grade, dia pasti akan dapat 75, yang lain juga dapat 75, 75, 65 gitu loh. Berurutan, ya berurutan. Nggak tiba-tiba yang lain 55 ya, 55 semua, tahu-tahu ada yang 91. Itu nggak mungkin. Nilai seperti itu kayak apa sih? Dan ini terjadi di sini. Yang lain rata-ratanya under 60, dia bisa langsung ke 77. Kenapa? Kenapa sih gue nggak bisa buktiin? Pengen buktiin itu terjadi kenapa itu loh. Oh ya, nama ini adalah nama yang berdengung cukup lantang juga di omongan
yang kata Pak Camat tadi, omongan pinggir sawah ya, omongan tongkrongan. Even sebelum aku berangkat tes pun, saudara aku bilang, ngapain sih lo ikut, yang bakal jadi kan si ini itu. Ya sebenarnya aku juga pas ikut pengen membuktikan kalau aku itu bisa ngalahin si ini, tapi ternyata nilai gue kan gitu. Nilai dia kenapa? Panitia juga sudah menginformasikan paket soal itu dibuat 5 paket, dimana nanti dari 5 paket itu akan didistribusikan kepada setiap peserta. Jadi peserta A dan B itu tidak akan memiliki nilai yang sama juga nggak akan ya, atau tidak akan memiliki apa nih bahasanya, aduh lupa, tidak akan memiliki soal yang sama ya. Soal contohnya siapa nama Bupati Purbalingga itu ada di aku, tapi di dia yang ditanyakan itu bukan nama bupati, melainkan anggota DPRD. Itu contohnya. Ya emang kayak gitu ya konsep sistem CAT. Nah, orang ini juga dapat nilai praktek yang lumayan. Bukannya aku mau merendahkan orang ya guys, cuman praktek komputernya ini cukup memakan logik gitu loh. Kayak misalkan kita disuruh untuk menggunakan Microsoft Word, pada saat itu disuruh membuat surat keterangan usaha, mulai dari header sampai tanda tangan. Terus Excel nih, yang paling aku pertanyakan tuh Excel. Dia ternyata paham nih formulanya yang akan diteskan. Count if, walaupun itu mudah ya, semua orang tahu count if kan? Nggak ada count if. If pakai rumus if. Sum ya, sum untuk ngejumlah. Terus ada if yang panjang juga gitu. Dia bisa, dan dia kayak tahu ini rumus bakal keluar nih, rumus formula maksudnya. Positive thinking, positive thinking. Nah, dari ketiga orang ini, intinya apa sih aku ngomong gini? Intinya aku mau membuktikan bahwa omongan tongkrongan itu terbukti benar adanya. Lalu kandidat-kandidat yang terpilih ini sebenarnya sah nggak sih? Kalau misalkan di Depak nih, aku juga mikir ini dasarnya apa yang ngedepaknya ya. Terus yang ranking 2 aja nih yang bakal maju. Ini kan ranking 1 dia. Ranking 2 ada ya orang lain. Which is orang lain itu adalah orang bukan inner core pemerintahan desa ya, orang luar itu yang dapat emang peringkatnya bagus, peringkat 2. Aku lagi mikir nih, bantuin mikir dong, biar orang tuh tahu atau ada buktinya lah paling enggak kalau penjaringan ini nggak beres ya. Mohon maaf Bapak Camat yang udah repot-repot, yang udah nungguin juga, Pak Kapolsek juga, mohon maaf juga udah. Mohon maaf ya kalau video ini tersebar. Udah capek-capek ternyata kayak gini, Pak dan Ramil. Tapi kalau ada hal yang tidak benar, harus dibenarkan dong, ya nggak? Kalau indikasi-indikasi kayak gini sebenarnya kita minta tolongnya ke siapa sih? Hah? Kita kan sebagai peserta ya, bukti nggak kita pegang, kita juga nggak tahu
sistemnya, karena emang tidak berhak gitu untuk ngotak-atik sistem, mulai dari pembuatan soal, lalu kunci jawaban, semuanya sudah diserahkan ke panitia gitu loh. Tapi ketika ada indikasi-indikasi seperti ini, kita mau ngomong ke siapa? Ngomong ke kepala desa, orang kayaknya juga main sudah terstruktur. Gue bukan asal ngomong ya, emang udah kelihatan. Kalau ditanya buktinya mana, nggak ada. Aku nggak bisa megang bukti. Yang ada dari ketiga peserta itu adalah hasil tangkapan pembicaraan ruang publik rahasia umum. Orang-orang itu udah pada ngejudge, nanti Kadus 4 yang jadi ini, Kaur yang jadi ini, Kadus 2 yang jadi ini. Itu udah lama pembicaraan itu, di pasar, di sawah, di tongkrongan, di warung. Dan sekarang memang nyata ada hasilnya. Dan juga aku mau nanya, ini pesertanya bisa dapet under 60 ini kenapa? Aku mau ngomong, wah ini ada keterlibatan, takut keterlibatan sistem CAT-nya. Takut aku ngomong kayak gitu, soalnya aku juga nggak tahu. Tapi nyata di depan mata, aku diem ya, ada yang nyantol gitu kalau aku diem. Gimana ya, aku mau lapor ke siapa nih kalau misalkan ada kayak gini? Udah diwanti-wanti, jangan ngomong di sosial media dari awal. Semua orang itu ngomong, jangan sampai tersebar di sosial media. Tapi terjadi kecurangan yang tidak bisa kita atasi. Aku pengen publik tuh tahu, masyarakat itu harus tahu kalau terjadi kecurangan. Aku jangan ngomong kecurangan ya, kalau omongan kalian itu bener ya, apa yang kalian prediksi selama ini terjadi. Apakah itu yang kalian harapkan? Ya, saya kembalikan lagi kepada masyarakat ketika memiliki kepala dusun, kaur ya di pemerintahan desa yang seperti itu. Oke, sampai sini aja cop-cop kita malam hari ini. Semoga tidur nyenyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.